nek bersendawa niku wajib mengucapkan alhamdulillah. Ya, lek sendawa iku glegeken. Ai, ngene ya. Ya, dibilang wajib ya tidak. Wajib tidak. Tidaknya itu kenapa? Karena memang tidak ada hukum yang mewajibkan orang bilang alhamdulillah ketika bersendawa. Atau apa jenenge? Glegeken bahasa ini kini glegeken. Cuma alangkah baiknya atau memang itu disunahkan merupakan tanda menyukuri kenikmatan Allah gitu. Kenapa itu wong ngatasi glegekne kok diarani kenikmatan dari Allah? Itu karena ada udara yang keluar dari dalam perut melalui tenggorokan ini. Seandainya udara dari perut nggak bisa keluar melalui sendawa, nanti apa? Itu pun kenikmatan. Coba lek gak iso metu. Ayo, lak mules tok gini. Iya kan? Akhirnya suwe-suwe dikeroki kan? Terus gegere dadi abang-abang. Nah, keluarnya angin akhirnya melalui kerokan. Nah, jadi semua ini merupakan kenikmatan dari Allah. Orang bisa bersendawa itu adalah kenikmatan dari Allah. Makanya kalau kenikmatan wajibnya itu bersyukur, bukan mengucapkan alhamdulillahnya. Wajibnya itu bersyukur. Jadi gini, nah gitu ya. Terus ingat alhamdulillah. Lah itu wajibnya di situ. Sebenarnya ini tidak wajib. Menurut hukum fikih itu nggak wajib. Tapi kita wajibkan untuk diri kita sendiri sebagai hamba yang bersyukur. Karena ada ancaman dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, apabila kamu mengingkari, maka azabku sangat pedih, sangat keras. Nah, agar kita tidak kena adab yang keras, maka kita dahului dengan bersyukur. Jadi ada apa-apa kenikmatan. Bisa kamu pulang dari rumah, pulang dari sekolah, pulang dari ngaji, terus mau masuk rumah, biasanya assalamualaikum ya, masuk rumah kita ucapkan assalamualaikum. Tapi di dalam hatimu juga ada rasa syukur. Alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa tadi. Berarti aku dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Lah kesadaran ini terus dibangun, terus harus ada. Bagaimana seandainya tiba-tiba ono mlaku, moro ono sepeda motor, gak krungu suarane moro-moro nyenggol gegermu, terus ya apa kira-kira? Ya kan sakit. Nah, kalau tidak ada apa-apa bisa sampai selamat di rumah, berarti itu atas rahmat Allah, dijaga oleh Allah. Nah, makanya itu wajib disyukuri, benar ya. Jadi yang wajib itu syukurnya, bukan ucapan alhamdulillahnya. Tapi biasanya memang otomatis orang bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah gitu. Nah, ya. Mengucap salam yang benar niku menjawab salam yang benar niku waalaikumsalam apa waalaikumsalam. Nah, boleh kedua-duanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kamu tambah, seandainya dia bilang assalamualaikum, terus kamu tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi tidak ada warahmatullahi wabarakatuh, tapi kamu tambah sendiri, berarti pahalamu tambah. Terus waalaikumsalam itu juga boleh. Gitu ya.
Jadi dua-duanya boleh. Tidak ada yang salah, dua-duanya boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus kemudian ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Itu biar pahalamu tambah. Berarti kamu mendoakan kebaikan bagi orang yang salam tadi kan? Ya, dia mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan ditetapkan atasmu. Cuman satu. Kamu menjawabnya waalaikumsalam, semoga juga keselamatan ditetapkan kepadamu. Warahmatullahi dan rahmat Allah lu tambah. Wabarakatuh dan keberkahan Allah atasmu. Berarti dia mengucapkan salam satu kali, kamu menjawab 3 kali. Pahalanya banyak mana? Banyak yang 3 kan? Nah, gitu. Ya, makanya ojo medit-medit ya. Nah, usahakan masuk rumah, itu kata Rasulullah, masuk rumah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau sudah masuk, sudah di dalam rumah, satu kali saja qul huwallah, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali saja. Nanti insya Allah kamu dijauhkan dari kefakiran. Wajib. Sak keluargamu nggak wajib. Kalau wajib nggak wajib. Tapi kalau kamu ingin dijauhkan dari kefakiran, artinya hidupmu itu dijamin kecukupan oleh Allah, maka itu caranya. Salah satu caranya seperti itu. Masuk rumah, bilang assalamualaikum. Kalau sudah di dalam rumah, ditambah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali saja, itu Allah nanti akan menjamin kecukupan di dalam rumah ini. Kan enak toh? Timbang kekurangan utang rono-rono, kan enak gak diutang. Ya. Ayo, enggak. Niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat itu usolli, kalau ini menurut Syafi'iyah ya, Imam Syafi'i atau pengikutnya Imam Syafi'i, itu usolli fardhal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adan makmuman lillahi ta'ala. Yes, apa artinya? Usolli, aku berniat sholat Jum'ati, sholat Jumat, fardhon kan garis-garis. Terus raka'ataini, 2 rakaat, makmuman sebagai makmum, fardhon wajib. Fardhon itu fardu atau wajib, lillahi ta'ala ya, karena Allah. Itu. Jadi apa itu nggak cukup kalau ucapan itu ringan, yang penting niatnya di dalam hati. Dari rumah itu kamu sudah membawa niat, saya mau. Lah, mulai ada kata-kata saya mau mandi. Kemudian berangkat nang masjid untuk sholat Jumat. Loh, itu sudah niat namanya. Cuma ketika sudah di dalam masjid, sudah mau sholat berjamaah bersama-sama, itu disempurnakan lagi niatnya dengan usolli fardhal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu disempurnakan lagi. Tadi sudah niat, justru niat yang tadi saya mau mandi, terus setelah itu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Itu niat yang jos itu sebenarnya. Kemudian cuma disempurnakan lagi barangkali di jalan tadi omong-omongan ambek konco, utawa guyon-guyon, utawa mampir-mampir. Nah, itu gangguan-gangguan dari setan. Nah, sekarang mau masuk sholat itu disempurnakan lagi niatnya dengan usolli. Ya. Ayo.
Nah, hukum wanita bercadar itu kalau menurut Imam Sopo Ahmad, bukan. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah. Imam yang pertama itu Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Nah, kemudian Imam Maliki itu tidak wajib. Tapi begitu murid Imam Maliki yang namanya Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, itu wajib. Jadi menurut imam yang dua tidak wajib, menurut Imam Syafi'i wajib. Jadi Imam Syafi'i saja yang mewajibkan wanita bercadar. Nah, di Indonesia umumnya orang-orang NU itu adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Tapi kenyataannya tidak ada yang pakai cadar atau jarang yang pakai cadar. Jari melok Imam Syafi'i, tapi kok gak cadaran. Nah, berarti gak taat nang Imam Syafi'i gitu. Karuan muni melok Imam Malik atau Imam Ahmad atau Imam Hanafi kan begitu. Karena mereka yang tiga itu tidak mewajibkan wanita untuk bercadar. Hanya Imam Syafi'i yang mewajibkan. Terus dulu sebelum surat An-Nur turun itu justru belum, waktu itu wanita masih nggak pakai jilbab. Saat itu wanita masih jilbab tok ya, kok ini ya. Nah, ini jilbab sik ketok wajah itu dulu itu enggak, rambutnya mek ditutupi ngono tok. Termasuk istri-istri Nabi juga. Kemudian Umar bin Khattab itu usul kepada Nabi, termasuk anak Umar bin Khattab itu ada yang dikawin oleh Nabi namanya Hafsah. Hafsah anak Umar dikawin oleh Nabi. Hafsah awak dhewe biasanya muni Hafsah ya. Itu namanya Hafsah. Itu anak Umar. Terus dinikahi oleh Nabi. Akhirnya Umar bilang kepada anaknya dan kepada istri-istri Nabi yang lain bahwa itu usulan dari Umar sebaiknya istri Nabi itu pakai jilbab, itu menutup kepalanya agar berbeda antara wanita istri Nabi dan wanita-wanita pada umumnya. Tapi kemudian usulan Umar ini diikuti oleh Allah, dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya surat surat An-Nur. Insya Allah ayatnya 26 kalau nggak salah. Ya enggak dicek nih bu ayat itu. Elingku kok ayat 26 yang mewajibkan wanita muslimah itu bukan bercadar, berjilbab. Cuman modelnya jilbab biyen ambek saiki mbuh kaya apa ya padha kaya ngene apa ya apa. Gak ngerti. Pokoknya wajibnya itu menutup kepala sampai dada. Min jalabi bihinna itu kata-katanya di dalam Quran. Jadi menutup sampai di bawah dada. Makanya saiki akhir-akhir ini kan ada jilbab yang panjang ya, baik jilbab itu yang panjang sampai misor ini. Itu karena perintah dari surat An-Nur, juga diikuti kemudian dengan surat Al-Ahzab itu. Jadi soal wajibnya bercadar itu menurut Imam Syafi'i. Imam-imam yang lain tidak wajib gitu ya. Memang punya barang gak pakai cadar, anaknya apa kabeh gak ono sing pakai cadar. Jadi ini melok Imam
Tapi memang hal ini juga nggak terlalu kaku untuk mengatakan wajib bagi wanita yang harus bercadar, enggak. Sehingga anaknya juga nggak diwajibkan untuk bercadar. Itu masih merupakan khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah, nggak apa-apa. Sing bercadar malah lebih baik. Kenapa? Dia gak menimbulkan nafsu laki-laki kan, gitu. Boleh gak bercadar nanya Pak Ayu, ya Ayu. Nafsunya laki-laki ingin menggoda atau ingin berkenalan. Tapi lek sing elek ngenyek. Wong kok elek koyo ngono. Akhirnya nafsunya ingin ngenyek. Nah, itu kan nggak baik juga. Ya, sama-sama tidak baik. Sebaiknya memang bercadar, sebaiknya. Tapi ya apa? Ya wis ngene. Sing penting menjaga sikap, jangan sampai ini menimbulkan nafsu laki-laki untuk berbuat zina. Jadi jangan menggoda laki-laki dengan kecantikan, dengan kemolekan, dengan kebahenolan, ya engko awake gawe pakaian kaos sing meletet-meletet ya, sing ngepres, terus celananya juga. Nah, itu otomatis laki-laki kan akan tergoda imane. Ketok wong pomane lek wong mulus, wah tambah menggoda. Nah, lek ngono jangan salahkan kalau ada pemerkosaan dan sebagainya, atau laki-laki yang datang kepadanya bukan laki-laki yang baik. Jelas, karena wanitanya juga bukan wanita yang baik. Nah, makanya kalau Aska misalnya pengen meni-meni ya, pengen punya pacar yang baik, pengen punya suami yang baik, meni-meni tapi jadikanlah kamu wanita yang baik dulu. Laki-laki juga sama. Kalau kamu ingin punya istri yang baik, istri solihah, jadikan kamu soleh dulu. Itu tidak mungkin air bisa kumpul nyampur dengan minyak. Itu yang baik nggak bisa awet kumpul dengan yang tidak baik. Itu ya, sudah kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an